Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari menghadap Tuhan dengan menyanyi dari kitab Bakti nomor 12, bait 1 dan 2, Masuklah Semua. Jemaat Tuhan, mari mengawali ibadah keluarga hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya karena penyertaan-Mu saja kami boleh berkumpul pada saat ini di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, penyertaan-Mu juga yang akan memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang di rumah, kami mohon tetap berdiri. Jemaat, marilah kita membaca kitab Mazmur secara berbalasan berdasarkan Mazmur 46
ayat 2 sampai dengan 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya. sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jemaat di rumah, mari menyambut Mazmur berbalasan tadi dengan menyanyi dari kitab Bakti nomor 369, bait 1 dan 3, Tuhan Engkaulah hadir. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Edi Meyer MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Allah yang telah mempersekutukan kami di dalam ibadah ini, kiranya Allah juga yang akan menolong kami di dalam kami mengenali, mengerti apa yang menjadi pengajaran Tuhan melalui kesaksian Alkitab yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang ditulis dari kitab Yosua, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6, sampai dengan ayatnya yang ke-15, yang berkata kepada kita begini. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya
yang sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba artinya orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita hari ini di dalam ibadah keluarga, yang menjadi tokoh sentral pada pembacaan Alkitab kita ini adalah Kaleb bin Yefune. Apakah karena nama Kaleb yang artinya setia atau kesetiaan menjadikan tokoh Kaleb bin Yefune ini menerima pemenuhan janji Tuhan? Mungkin lebih baik kita melihat ceritanya dulu, di mana kita lihat dari pembacaan kita tentang atau sehubungan dengan penugasan Kaleb dan 10 orang untuk mengintai tanah Kanaan sebelumnya. Hanya Kaleb yang membawa kabar kepada Musa dan didengar juga oleh Yosua tentang keadaan Kanaan yang sejujur-jujurnya. Sedangkan ke-10 orang lainnya membawa kabar yang membuat tawar hati umat Israel. Dan sikap yang ditunjukkan oleh Kaleb ini merupakan sikap yang benar-benar mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan tentang tanah Kanaan itu. Bahwa tanah itu baik dan subur. Dan untuk memiliki tanah yang terjanji kepada leluhur Israel itu, Tuhan sendiri yang akan memberinya. Artinya, Tuhan yang akan menghalau segala yang menghalangi
janji Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya buah dari kesetiaan Kaleb dan juga keyakinannya kepada Allah Israel, Tuhan kemudian menepati janjinya, memberi tanah kediaman yang baik baginya dan baik bagi kaum keturunannya. Dan Yosua memberkati Kaleb, memberi tanah Hebron menjadi milik pusakanya. Tanah Hebron dulunya bernama Kiryat Arba, yang adalah tanah dari orang yang paling besar di antara orang Enak. Orang Enak dikenal berpostur besar dibandingkan orang-orang pada umumnya. Dan penduduk asli Kanaan adalah termasuk orang Enak yang dikalahkan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita yang singkat ini, mari kita merenungkan untuk kehidupan kita saat ini. Terutama kita sebagai orang tua, terutama kita sebagai keluarga yang punya andil sangat besar, khususnya orang tua, ayah atau ibu, untuk menjadi seperti Kaleb bin Yefune, yang jujur, yang setia, dan taat kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Sekalipun janji Tuhan itu harus juga Israel perjuangkan bersama dengan Tuhan tentunya. Yang pada akhirnya Kaleb bin Yefune menerima berkat dan pemeliharaan Tuhan, bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi kepada kaum keturunan berikutnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau anak-anak kita mendapat berkat dan pemeliharaan dari Tuhan, maka peran kita sangat penting di dalam keluarga sebagai wakil dari Tuhan. Sudahkah kita memperhatikan dan melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik? Ini pertanyaan yang harus kita jawab di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga saja melalui bacaan kita ini tentang tokoh Kaleb, Tuhan juga memberkati setiap kita, setiap keluarga, dan setiap orang tua untuk generasi-generasi penerus kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita merespon firman tadi dengan kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 240, Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib.
Jemaat sekalian, mari kita bersehati untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah dan Bapa kami, terima kasih kalau kami masih diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu beribadah kepadamu. Dan di dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, ajar kami supaya di dalam kami melihat kehidupan ini, kami selalu belajar untuk dapat melihat secara positif kehidupan ini, sekalipun di dalam kenyataannya kami menghadapi segala macam pergumulan, supaya kami boleh meyakini bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan mengajari kami bukan hanya untuk kehidupan yang baik, tetapi juga Tuhan mengajari kami untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan yang tidak bersahabat itu. Supaya kami menjadi orang-orang yang tetap yakin serta percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Supaya keteguhan iman percaya kami ini boleh berdampak juga terhadap tanggung jawab kami sebagai orang percaya, teristimewa terhadap anak-anak kami sebagai generasi penerus kami. Sama seperti Kaleb bin Yefune yang tetap percaya terhadap janji Tuhan, maka Tuhan memelihara kehidupan Kaleb bin Yefune, bahkan memberikan tanah yang menjadi tempat tinggalnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kepada kaum keluarga mereka seterusnya. Bapa di dalam surga, berkati kami sebagai orang tua di dalam menjalani tanggung jawab kami di dalam kehidupan berumah tangga. Terutama bagi kami dalam mempersiapkan masa depan anak-anak kami, dalam mempersiapkan mereka untuk menerima segala macam tantangan di dalam kehidupan ini untuk tetap berimankan kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendoakan buat kehidupan kami masing-masing di dalam segala pergumulan serta masalah-masalah yang terjadi. Tuhan, biarlah kami melihat tangan Tuhan tetap menopang dan memelihara kehidupan kami. Biarlah segala doa dan pengharapan yang kami sampaikan kepadamu, kami percaya tidak ada yang tidak diperhatikan dan didengarkan oleh Tuhan. Beri kami kesabaran untuk menantikan jawaban-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa. Biarlah Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Teristimewa ketika kami harus menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini. Tuhan tetap memberikan kepada kami kesehatan, menaungi kami, supaya di dalam hari-hari kehidupan kami dipenuhi oleh kesehatan yang daripadamu. Juga ajar kami untuk memperhatikan hidup yang sehat itu. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami, terutama di dalam mengatasi penyebaran pandemik COVID-19 ini. Sekalipun kami harus berdamai dengan situasi ini, tetapi beri kami pengertian
untuk memperhatikan protokoler kesehatan yang harus kami bangun dan kami jalani di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa untuk jemaat kami yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada mereka melalui upaya-upaya yang sedang mereka jalani. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk usaha para medis di dalam menangani penyembuhan COVID-19 terhadap orang-orang yang sedang terpapar. Berikanlah para medis penjagaan agar mereka yang melayani tidak tertularkan. Bapa di dalam surga, inilah doa pengharapan kami yang kami naikkan dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari surat 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367, bait 1 dan 6, Padamu Tuhan dan Allahku. Ku
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami untuk mempercayai janji-janji Tuhan yang indah dan benar. Kami percaya hidup kami berkelimpahan di dalam kasih Kristus. Kami membawa persembahan ini bagi karya pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Kami bersuka cita sebab hidup kami dipelihara Tuhan untuk selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Jemaat sekalian, kita akan kembali menjalani hidup kita sehari-hari. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian.